masuk lewat jalur perdagangan, perang, dan perkawinan. Nah, dari pengaruh budaya Hindu-Buddha itu kita mengenal banyak sekali kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Salah satu kerajaan terbesar yaitu Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Pulau Sumatera. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silahkan simak video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Baiklah, ini dia tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kalingga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan sikap jujur dan disiplin, siswa mampu memahami bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama, Kerajaan Kalingga atau Holling. Ini dia peta letak dari Kerajaan Kalingga. Nah, Kerajaan Kalingga ini adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Letak Kerajaan Kalingga diperkirakan berada di Jawa Tengah. Nah, Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga pada tahun 674 Masehi, 3 tahun kemudian putra mahkota Kalingga tak sengaja menyentuh kantong itu dengan kakinya. Ratu Sima memerintahkan agar putra mahkota dihukum mati. Namun, karena keberatan para punggawa, hukuman dikurangi jadi amputasi bagian kakinya yang menyentuh kantong. Nah, itu dia kehidupan politiknya, di mana kerajaan Hiling dipimpin oleh seorang Ratu Sima. Kepemimpinan Ratu Sima itu sangat keras, namun dikenal adil dan bijaksana. Bisa dilihat dari kerasnya Ratu Sima tadi yang ingin menghukum dari putra mahkota. Nah, yang kedua, Ratu Sima menindak keras segala kejahatan. Bahkan, Ratu Sima menerapkan hukuman pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Nah, kita masuk ke kehidupan sosial dan ekonomi dari Kerajaan Holling. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga berkembang pesat dengan adanya perdagangan dan pelayaran antara negara. Jadi bisa diingat bahwa mayoritas suku, kebudayaan, atau pengaruh apapun yang masuk ke Indonesia awalnya adalah untuk berdagang atau keperluan perdagangan. Nah, masyarakat lain juga bercocok tanam dan menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Rakyat Kalingga juga sudah mengenal tulisan dan ilmu perbintangan yang digunakan untuk bercocok tanam. Kehidupan agama dan kebudayaan dari Kerajaan Lingga. Nah, Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang sangat terpengaruh oleh ajaran Buddha. Kalingga memiliki seorang pendeta Buddha bernama Jena Bahadra. Nah, bahkan Hou Hei-ning, seorang pendeta Buddha dari Cina, datang ke Kalingga untuk menerjemahkan kitab Hinayang dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Oke, sekarang kita masuk ke Kerajaan Sriwijaya. Pernahkah kamu melihat atau mendengar istilah Sungai Musi? Nah, lihat pada gambar yang ada di layarmu. Sungai Musi terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Sumatera dan membelah kota Palembang menjadi dua. Nah, ini dia peta kekuasaan dari daerah Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang pernah sangat berjaya di Indonesia. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu disebut negara nasional pertama karena pada masanya daerah meliputi Indonesia bagian barat, Semenanjung Malaya, Siam sebagian Filipina, Brunei Darussalam. Nah, ibu kota Sriwijaya diperkirakan berada di antara Palembang, Muara Jambi, dan Muara Takus Riau. Ada beberapa bukti sejarah yang meyakinkan tentang Kerajaan Sriwijaya ini. Yang pertama, Prasasti Ligor.
Ini dia Prasasti Ligor. Prasasti Ligor yang pada tahun 775 Masehi terdapat di Ligor, sekarang ada di Nikon, Thailand. Nah, Prasasti Ligor ini terdiri dari Prasasti Ligor A dan Prasasti Ligor B. Nah, Ligor A berisikan tentang Raja Sriwijaya, raja dari segala raja yang ada di dunia yang mendirikan Tismaya Caitea untuk Kajara. Sedangkan Ligor B tertulis tahun 775 Masehi menggunakan aksara Kawi, berisikan berita tentang nama Wisnu yang bergelar Sri Maharaja dan keluarga Salyendraya Yamsa. Nah, yang kedua ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh Batenburg pada tahun 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Hilir, nah, Palembang, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil yang berukuran 45 kali 80 cm. Ditulis dalam aksara Palawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Dalam prasasti tersebut, isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci Sidahari Yatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa 20.000 tentara hingga di Upang. Nah, yang ketiga ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini berbentuk tugu yang ditemukan di Kapur Pulau Bangka pada tahun 1892. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Palawa dan berbahasa Melayu. Nah, prasasti ini bentuknya berbeda dengan prasasti kebanyakan. Bentuknya tiang setinggi manusia dewasa. Tulisannya diukir di 5 sisi datar di sekeliling tiang itu. Nah, Prasasti Kota Kapur berisi pernyataan bahwa perbuatan yang jahat akan mendapatkan hukuman, sementara orang yang setia akan mendapatkan keberhasilan dan kelimpahan. Nah, Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Setra. Nah, prasasti yang selanjutnya ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangka tahun, namun isinya terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat jahat. Jadi, hati-hati jika kamu ingin berbuat jahat, karena di semua agama pasti ada aturan untuk tidak berbuat jahat. Nah, yang keenam ada Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangbahari ditemukan di Jambi, berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isinya sama dengan isi dari Kota Kapur, tentang permintaan kepada dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang ingin bermaksud jahat. Nah, kita masuk ke perkembangan politik dan pemerintahan. Nah, ini dia. Manapo Tinggi Muara Jambi merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapun Tahyang. Dalam Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo telah ditulis sebutan Dapun Tahyang yang sudah banyak melakukan perluasan daerah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. Yang kedua, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Yang ketiga, ada Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional. Yang keempat,
Daerah Jambi terletak di tepi Sungai Batanghari. Yang kelima, Tanah Genting Kera merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Yang keenam, Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Bisa dibayangkan bahwa bagaimana besarnya pengaruh dari Kerajaan Sriwijaya sampai mereka melakukan perluasan wilayah. Nah, selanjutnya, raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya itu, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Syailendra, yakni putra dari Raja Samartungga dan Dewi Tara dari Sriwijaya. Nah, perkembangan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi pantai Sungai Musi. Maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencaharian yang pokok. Nah, tampilnya Sriwijaya sebagai pusat perdagangan memberikan kemakmuran bagi rakyat dan negara Sriwijaya. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak ke Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya, kalau ada kejayaannya tadi tentang perdagangan yang sangat berkembang pesat, maka ada pula kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya ini. Yang pertama, karena faktor geografis. Endapan lumpur Sungai Musi mengakibatkan letak ibu kota Sriwijaya tidak dekat dengan pantai. Nah, yang kedua, lemahnya kontrol pemerintahan pusat sehingga banyak daerah yang melepaskan diri. Nah, berkembangnya kekuatan di Jawa dan India. Kerajaan Singosari menyerang dalam ekspedisi Palamayu. Kerajaan Kolomanda dari India menyerang tahun 1017 dan 1025 karena banyaknya serangan dan lemahnya kontrol pemerintahan sehingga banyak daerah yang melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya membuat Sriwijaya mengalami kemunduran. Nah, itu dia materi kita hari ini. Jadi, lengkapi catatan kamu dan jangan lupa tetap dikerjakan tugasnya. Nah, sebagai soal tambahan, tulis di buku tulismu nilai apa atau refleksi apa yang bisa kamu ambil dari materi kita tentang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa ditulis di buku tulisnya dan tetap semangat. Salam sehat, salam SFD.